membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, berakhlak karimah secara andiri, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lingkup terdekat dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan budaya asing. Berarti ada beberapa poin ya. Makasih ya, Sada. Sama-sama saja. Kalau oke kita lanjut ya. Eh, Nanti kalau ada yang kurang di-upload lagi nggak apa-apa ya Ustazah tentang kalau Ya, banner sudah ada ya. Oke. Berikutnya tentang pengelolaan poin ke 61 tentang ini Zah. RKT atau kerja rencana kerja 5 tahun ada nggak yang untuk 5 tahun ini? Program kerja rencana 5 tahun ada nggak sekolahnya punya? Atau tahunan nggak apa-apa? Yang 1 tahun terakhir, per tahun nggak apa-apa. ya Ustazah adanya yang tahun. 1 tahun, oke. Kemudian kalau apa namanya? Bisa sebutkan Zah apa-apa aja RKT-nya, program sekolah yang Ustazah ketahui. Kan Untuk ada di rapat kan kalau membuat program sekolah. ada Ustazah. Ada. Oh, berarti guru-guru tahu semua ya. Ya, Ustazah tahu. Coba Zah, apa aja Zah? Untuk Terhadap program kegiatannya ada lomba kemerdekaan, berenang, market day, cooking together, outbound, kunjungan edukatif, berenang berenang yang kedua ya Ustazah, ya, pawai Ramadan sama baksos. bakti sosial. Bakti sosialnya levelnya mana aja Zah? Gimana Gimana Ustazah? Ustazah? Untuk kegiatan sosialnya bakti sosial tadi untuk tingkat apa? Seperti apa kegiatannya? Iso enggak dipenuhi. Yang sudah dilakukan apa bakti sosialnya? Seperti apa? Ustazah, izin menambahkan Boleh, silakan. untuk program yang sudah terlaksana itu tahun kemarin untuk bakti sosial itu kita biasanya diadakan pada bulan Ramadan. Pada Nah, bulan jadi Ramadan, ketika bulan Ramadan itu kita melakukan beberapa kegiatan sosialnya itu bisa berbagi baju layak pakai. Kemudian kita juga membagikan sembako gratis kepada masyarakat lingkungan sekitar. Dan kita juga melakukan pasar murah. Biasanya kita melakukan pasar satu paket itu biasanya ditebus dengan harga berapa. Yang normalnya di pasaran itu ada harganya sampai ratusan ribu, kita di sekolah itu mengadakan menjadi separuh harga seperti itu Ustazah. di sekolah ya Zah ya, di ini diadakannya. Oke. Kalau di Terus sekolah, sasaran bakti sosial itu biasanya itu kita sampai ke desa yang agak lumayan jauh dari sekolah kita. Jadi tidak cenderung ke dekat sekitar sekolah saja, tapi
memang dipilih meskipun jauh tapi memang layak untuk mendapatkan sembako gratis, kita berikan gratis. Kita melakukan survei dulu siapa yang berhak mendapatkan sembako gratis, seperti itu. Kalau bantuan ke Palestina ada nggak? Ada Ustazah, Bekerja untuk yang sama. terbaru kemarin dilaksanakan pada bulan berapa pun kemarin tuh? Bulan ini, bulan November ini, baru bulan ini kemarin itu sudah dikumpulkan dana juga untuk bulan ini. Untuk yang kemarin juga ada juga. Lewat apa? Lewat JSIT atau lewat? Kita bekerja sama dengan Yakesma, Ustazah. Oke, ya. Berarti ada dokumen kerjasamanya ya, Zah? Ada apa nih? Ada untuk dokumen-dokumen kerjasamanya ada. Ah ya, termasuk dengan Yakesma ya. Apa Kalau dulu? Yakesma, Mohon maaf Ustazah, Ya. kalau yang untuk dokumen kerjasama dengan Yakesma, Mhm. kemarin belum buat karena kita kerjasama dengan Yakesma itu sudah cukup lama. Terus baru bekerja sama lagi ketika bantuan donasi Palestina ini kemarin. Oke. Tapi dokumen fotonya ada, cuman dalam bentuk surat-suratnya yang belum. Kalau Oke, dokumen proposal sudah ada. oke, oke. Berarti anggarannya kegiatan sudah berjalan ya, alhamdulillah ya. Ya. Oke, Ustazah. Baiklah, kita pindah ke yang lain ya, Ustazah. Eh, kalau di sini kalau aturan di sekolah tata tertibnya cuman yang selembar yang diupload itu aja, Kaza? Apakah ada tambahan lainnya? Kan sudah diupload 1 lembar apa 1,5 saya lihat itu. Apa ada Ya, hanya aturan lain? yang diupload itu saja, Ustazah. Oke, oke, oke. Eh, coba kita ke yang lain dulu ya. Kalau SOP saat penyambutan anak ada nggak, Zah? Saat menyambut anak, SOP untuk guru nih, SOP untuk guru yang sudah disiapkan oleh itu sekolah atau kepala sekolah, aturan dari awal, cara nyambut, apa kegiatan berikutnya, kemudian bagaimana cara mengawali kelas, kemudian menutup kelas. Ada Iya, nggak aturannya, ada. SOP-nya? Di mana saya lihat dokumennya? Di nomor berapa? Eh, poin nomor berapa? Kasih tahu aja nanti saya cek lagi. Kalau sudah ada. Di butir nomor berapa? Sebenarnya ya Ustazah. Kita tetap itu. Ya Allah, file file. Ya kan, kita kan punya ya, awal masuk kan kita ada penjelasan terlebih dahulu ke wali murid, kemudian ke guru, ada SOP-nya disampaikan ke tentang budaya sekolahnya, nilai-nilai
yang dikembangkan di sekolah, kapan kita mensosialisasikannya, Zah? Biasanya kapan? Yang lain boleh kok bantu menjawab juga. Jajal. Apa ketika Bunda di sini? Afwan Ustazah izin membantu menjawab. Iya, monggo silakan. Ya Ustazah, untuk kegiatan penyampaian tata tertib itu kita lakukan dalam kegiatan yang kita sebut sebagai POMG atau pertemuan orang tua murid dan guru. Itu dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar, biasanya sebelum masuk, itu biasanya seminggu sebelum anak-anak masuk Ustazah. Berarti awal tahun ajaran baru ya? Ya, Eh, itu apakah ada tentang aturan kalau ke gurunya tentang SOP-nya, cara menyambut, cara membuka, kapan disampaikan Ustazah? untuk penyampaian kepada guru ya itu biasanya sebelum sebulan ya pas ketika raker Hamin 2 minggu itu kita ada pertemuan khusus guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Itu kepala sekolah menyampaikan tata tertib guru dan sebagainya sebelum memulai tahun ajaran baru begitu saja. Oke, dokumennya sudah diupload, dokumen rakernya. Foto, daftar hadir, berita acara, seperti itu. Ustazah, Sudah ya? Oke. Eh, kita lanjut ya Ustazah. Punya manual mutunya sekolahnya Mutiara Hati, TKIT Mutiara Hati. Punya manual mutu Pauditnya mencakup 6 aspek. Sudah ada buku panduan mutu di sekolah, dah? Di TK? buku panduan PAUD ini ya, Ustazah? Panduan mutu. Jadi isinya kan ada profil, lembaga, strukturnya, komitmen manajemen, kebijakan mutu, panduan ketentuan kerja, prosedur SOP, instruksi kerja. Udah punya, kan? Untuk kebijakan mutu TKIT Permata Hati, itu yang pertama, mewujudkan anak yang soleh, sehat, jujur, senang, belajar mandiri. Yang kedua, menjadikan anak yang mampu berpikir, berkomunikasi, bertindak produktif melalui bahasa, musik, karya, dan gerakan sederhana. Nah, untuk yang ketiga, menjadikan anak mengenal Islam sejak dini. Yang keempat, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan
sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Yang kelima, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Itu saja untuk Oke. kebijakan mutu TK Permata Hati. DKIT Mutiara Hati. Permata Hati saja. Iya, Permata Hati, Mutiara Hati. Aman. Maaf. Pak Udit melakukan evaluasi berapa kali, Zah? Apakah per minggu, per bulan, per tahun, atau per Untuk berapa tahun? evaluasi PAUDIT itu 1 minggu sekali, Ustazah. 1 minggu sekali. Iya. Itu siapa yang mengevaluasi? Eh, itu evaluasi guru kegiatan pembelajaran Oh, dan ya itu kalau supervisi dari kepala sekolahnya kali berapa? bagaimana Ustazah? Jadwal visitasi sekali berapa? Visitasi, kunjungan kelas, baru dievaluasi. Izin membantu Ustazah untuk supervisi itu dilakukan 1 kali semester. 1 semester sekali. Berarti 2 kali setahun ya, 1 semester sekali. Iya Ustazah. Kemudian, apakah setelah supervisi, kepala sekolah menyampaikan, mengkonsultasikan atau menyampaikan, mendiskusikan masukan atau bimbingan dalam proses mengajar tendiknya? Iya Ustazah, biasanya kita kalau setelah supervisi itu kita ada rapat untuk semua bunda disampaikan apa evaluasi yang perlu diperbaiki lagi. Berarti ada disampaikan kan begitu ya. Setelah supervisi Kalau di biasanya kita ini Ustazah apa ada perbaikan, nanti kita konsul lagi kepada kepala sekolahnya. ada dokumennya ya waktu kita acara rapat hasil supervisi. Ada Ustazah. Ada Nanti dicek ya. ada Ustazah di PTK. Oh, yang dipetikan nanti saya cek ya. Baiklah, saya mau nanya, kalau misalnya sudah apa namanya nih, sudah supervisi, kalau di sekolah, bagaimana sistem keuangannya, Ustazah? Apa apa pembiayaannya, laporannya per acara atau per bulan atau per minggu atau per tahun, per semester? Bisa ceritakan? Boleh diulang Ustazah? Kita pindah ke bagian ke pembiayaan ya. Itu kalau Ya, itu pembiayaan di dia sana Ustazah. sistemnya auditnya sekali berapa? Maksudnya ini loh, kan kita buat acara, terus kita dikasih anggaran. Anggarannya dari mana saja? Oh, kalau anggaran itu biasanya dari sekolah. Kalau kegiatan sekolah dari sekolah. Maksudnya sumber dananya dari mana saja, Ustaz? Oh, sumber dananya kita dari SPP anak sama ini Ustazah apa? Infak sodako dari anak. Karena kita cuma itu saja kalau donatur-donatur belum ada kayak gitu. Yayasan nggak ada? Yayasan nggak ada Ustazah. Oh, lebih ke dari SPP dan infak. Iya, SPP dan biaya pendidikan di awal itu. Oke. Iya Ustazah, Afan ini apa Iya. menambahi biasanya kita juga dapat BOP untuk Dapat bantuan BOP juga Ustazah dari apa? Pemerintah ya. Ya, pemerintah.
Berarti yayasan nggak mengeluarkan anggaran ya? Apa untuk nambah gaji guru atau untuk lainnya? Kalau kurang, Kalau kalau gaji guru itu kita ambil dari SPP-nya, itu SPP kan 350 ya Ustazah. Itu yang 200.000 untuk makan sama snack, yang 150 itu operasional sekolah kayak gaji guru, habis itu untuk apa pembelian kertas. Nah, kebutuhan sekolah seperti itu, kayak gitu. berarti lebih ke 3 hal tadi ditambah dengan BUP ya. Iya, Kemudian Ustazah. kita balik lagi, tadi auditnya berapa kali? Ke siapa yang mensahkan? Kalau keuangan biasanya kepala sekolah dan yayasan Ustazah. Kalau masalah keuangan, Oke. laporannya ke Bunda Sri Sugesti sama Abi Ikhwanuddin. Bendahara juga? Iya, saya bendaharanya Ustazah. Oke. Terus kalau misalnya ada, apakah ada dalam pelaporan itu diketahui oleh, oh ya, ya, kan sudah ya sama bendahara, Iya. memiliki apa namanya eh sistem keuangan yang disimpannya di mana? Itu misalnya. Di bank apa? Oh, uangnya di Iya, bank ini kan kalau izin menjelaskan ya Ustazah, iya monggo. saya ya saya kan sebagai bendahara berjalan 3 tahun ini. Kalau Mm-mm. masalah biaya pendidikan di awal itu yang mengelola semua itu apa bendahara dan yayasan. Nah, saya sebagai bendahara mengelola uang SPP-nya. Jadi beliau yang menyimpan biaya pendidikan di awal. Jadi semua SPP itu Ana yang menjalankan kayak gitu. Kayaknya simpennya di bank. Nah, jadi nanti kebutuhan Banknya sekolah bank kayak apa? seragam, Apakah banknya bank apa? bank 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 apakah bank BRI kalau syariah? nggak salah. Oh, Bukan belum bank bank BRI kalau BS, nggak salah iya. Sudah. belum ke bank syariah ya. Kalau di sini kan masih lumayan jauh dari Bank Oh, Syariah, jadi adanya BRI sama Sumsel kalau di sini Ustazah sama Mandiri ya, Bun. yang dekat. Iya, karena kan kita lumayan agak masuk dari kota ya Iya, iya. Ustazah. Oke. Terus Oke, kalau kalau saya kembali masih di bagian keuangan ya, iya Ustazah. itu sistem pelaporannya ke yayasan berapa kali? Karena anak kan pegangnya SPP ya Ustazah, jadi tiap bulan, jadi akhir bulan itu sekitar tanggal 2 ganti bulan kan kita bagi SPP-nya di awal. Jadi bulan sebelumnya kita laporkan. Jadi rekapan uang itu ada berapa, ibaratnya untuk gaji guru berapa tahun kemarin kan. Semua contoh tahun kemarin ya Ustazah. Itu untuk gaji guru berapa, uang makannya masuk berapa, operasionalnya untuk apa aja, dinasnya untuk apa termasuk kayak pelatihan-pelatihan guru kayak gitu Ustazah. Jadi per bulan ya, Zah ya, Iya, iya, pelaporannya dan disahkan oleh yayasan. iya. Apakah pernah diaudit mengenai pemasukan keseluruhan per tahun? Ada nggak? Oh, kalau SPP, insya Allah tiap tahun itu diaudit. Kalau pendidikannya kan kembali ke yayasan ya, jadi beliau yang mengetahuinya. Nanti bisa ditanyakan dengan Bunda Sri Sugiarsi kayak gitu. Berarti beda lagi ini masukannya ya. Kalau yang SPP Iya, dikelola Ustazah. sekolah, kalau Kalau uang berarti ini pengelolaannya memang benar-benar sekolah ya semuanya ya. iya, Istada, iya benar. Jadi murni dari iuran siswa, SPP itu sama apa infak sodako dari Oke. anak itu
termasuk nanti diambilkan untuk apa? Bagus itu infak sedekah dari anak-anak gitu. Oke, Ustazah kalau tadi masalah ini apa namanya? Guru-guru punya rapor sendiri nggak? Ada rapor guru nggak yang dibuat oleh kepala sekolah? Rapor, rapor, rapor. Laporan apa ya? Rapor guru, apa pernah misalnya sekali semester atau sekali setahun kepala sekolah memberikan rapor guru penilaian baik semua hal dalam bidang pendidikan dan dakwah atau terpisah boleh juga. Ada nggak? Itu kita biasa. Bunda asing ngekei Pak Dewe. Tapi biasanya langsung tuh kalau rapat ngono kayak enggak sih? Rapot penilaian kinerja kita loh. Ya ada. Jawab dulu. Baik, Ustazah, bantu menjawab. Untuk raport secara tertulis untuk bunda-bunda ini selama ini belum ada Ustazah. Kasihan saja. Tapi ketika kita evaluasi, evaluasi itu kan diadakan 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Ya. Eh, sekiranya ada yang memang perlu dikoreksi ataupun ada yang perlu dibenahi disampaikan ketika rapat. Jadi sistemnya itu terbuka. Ustazah, bisa dengar suara saya ya? Ini mau terima kasih tanggapannya. Kalau evaluasi pencapaian mutu lulusan anak-anak waktu kan ada tuh udah dilampirkan, tapi apakah ada dianalisis hasilnya? Dianalisis Ustazah. Afwan izin menjawab. Oke, kan kita punya standar mutu PAUDIT ya. Apa aja Ustazah? Tahu? Ada yang tahu apa standar mutu PAUDIT? Berapa aspek? Silakan. Apa aja, Zah? Izin menjawab ya Ustazah. Silakan. Yang pertama itu memiliki akidah yang lurus, terdiri Ya. dari mengenal ada maksudnya mengenal rukun Islam dan rukun iman, kemudian melafalkan Asmaul Husna, kemudian mengenal Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan pemilik, kemudian mengenal dan berlatih mengucap kalimat thayyibah. Kemudian yang
B. Melakukan ibadah yang benar. Ada beberapa Ah, subnya. Mengenal dan berlatih tata cara wudhu, mengenal azan dan iqomah, mengenal dan berlatih gerakan dan bacaan sholat, mengenal dan berlatih tata cara sholat berjamaah, kemudian mengenal dan berlatih macam-macam sholat wajib, mengenal dan berlatih berzikir kepada Allah, berlatih puasa di bulan Ramadan, mengenal zakat fitrah, mengenal dan berlatih kebiasaan berinfak, terbiasa mengucap dan menjawab salam, berlatih doa ba'da sholat, berlatih membantu orang terkena musibah, mengenal cara dan berlatih menutup aurat, terbiasa berdoa di setiap aktivitas, berlatih manasik haji, berlatih mengajak kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang C, berkepribadian matang dan berakhlak mulia, itu terdiri dari beberapa sub lagi. Mengenal diri dengan benar, bangga sebagai diri sendiri dan sebagai anak muslim, mengenal rasa malu berbuat salah, belajar dan berlatih menghormati orang lain, mengenal rasa syukur kepada Allah, mengenal dan berlatih bersikap jujur, berlatih dan belajar berbicara kepada orang lain, membiasakan diri untuk tidak mengejek orang lain, belajar dan berlatih bekerja sama, mengenal dan berlatih menolong teman, menghormati orang tua dan menyayangi keluarga, belajar dan berlatih adab bertemu, belajar dan berlatih berempati kepada orang lain. Kemudian poin D, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu mengendalikan diri, itu terdiri dari beberapa sub, Ustazah. Yang pertama, senang hadir di sekolah, mengenal dan berlatih mengikuti aturan kelas, membiasakan diri menjaga barang miliknya, mengenal perbedaan jenis kelamin, mengenal dan mengungkapkan emosi, menanamkan emosi, mengungkapkan emosi sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang poin E, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, yang terdiri dari beberapa sub juga, mengenal huruf hijaiyah, mengenal 17 surat pendek dalam Al-Quran yang ada di juz 30, mendengarkan terjemahan isi kandungan surat pendek dalam Al-Quran yang ada di juz 30, senang belajar Al-Quran. Kemudian poin F, indikatornya nggak usah, dah langsung ini aspeknya aja. oh ya Ustazah, poin F memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang poin G memiliki keterampilan hidup atau life skill. Kemudian eh, life skill ini terdapat dua subjudul lagi, kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, life skill dan jiwa wirausaha. Ustazah, kan sudah upload ya di SKL standar kelulusan, dan ini di bagian standar primer juga ada poin persentasenya, tapi saya belum lihat persentase per aspeknya Ustazah. Misalnya akidah yang lurus itu berapa persen tercapainya. Tercapai itu misalnya kalau dia kan BB, MB, BSH, BSB ya. Ya, ya Ustazah. Iya, saya itu yang belum nemu sepertinya. Gimana itu? Soalnya itu kami di bagian yang baik yang SKL standar primer, di saya standar sekunder di bagian pengelolaan juga ada itu permintaan persentasenya. Persentase itu berarti kan kita mampu menganalisis dari capaian berapa persen capaian yang bisa tercapai per mungkin di anak yang tahun ajaran kemarin terakhir. Itu kalau nggak ada nanti bingung kami melihat persentasenya. Kemarin sudah direvisi dan sudah diupload Ustazah. Izin Iya, tak. ya. Untuk yang nilai agama dan moral itu pada semester 1 yang MB terdapat 6% dari total keseluruhan siswa. Kemudian yang BSH itu 50%, yang BSD ada 44%. Kemudian ini yang semester kognitif semester 1 ada 11%, yang BB total keseluruhannya itu tidak ada Ustazah, jadi di
di angka 0%. Yang BB. Oh ya, maksud saya total keseluruhan pencapaiannya, jadinya ini saya lagi di standar itu ya, standar SKL nih, lagi ngebuka. Itu, aduh, bentar, sepertinya sinyal tempat saya ini. Tunggu ya, Zah. Ini kita, sinyal saya lagi bermasalah sepertinya. Bentar, saya ganti dulu. Eh, ada something error. Nanti akan saya cek kembali. Cuman saya harap kalau belum ada, dirapikan lagi saja. Indika sudah saya buka, memang ada persentase yang dimasukkan oleh sekolah, tetapi belum mencakup yang aspek. Jadi kan dari aspek itu indikator capaiannya kan misalnya akidah yang lurus atau misalnya keterampilan hidup gitu ya. Eh, nah itu kan ada subindikatornya. Nah nilai ini berapa yang nilai yang sekurang-kurangnya kan yang bagus kan BSH ya. Itu berapa persen rata-ratanya gitu. Afan Itu Ustazah mau belum tanya nampak. berarti itu per subnya ya, bukan per ini, Per poin. per poinnya. Misal Per subpoin juga judulnya dipersenkan. akhlak akidah yang Iya, lurus. Berarti per poinnya yang dijabarkan persenannya gitu. iya kan nilainya dapet tuh. Eh, nilai masing-masing per poin. Kan contohnya tadi Ustazah mau ngecek yang mana? Akidah yang lurus ya? Ya. Ya. Oke. Nah, di bagian akidah yang lurus atau indikator akidah, nah itu kan ada 4 ya Ya. subindikatornya. Saya mengenal rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu kan ada nilai persennya. Nah, nilai persen itu tambah lagi nilai melafalkan Asmaul Husna berapa persen. Jadi nilai yang tertingginya yang dirata-ratakan ke empat apa itu subindikator dari akidah tadi. Nilai tertinggi tentunya nilai tertinggi dalam artian persentase tertinggi ya. Misalnya yang paling tingginya MB, BB-nya nggak ada alhamdulillah. Atau yang paling tingginya itu nilai BSH. Jadi BSH-nya yang diambil. Rata-ratanya berapa? Saya rata-ratanya 85, 86 atau berapa persen. Jadi itu ya Ustazah. Makanya saya lihat itu nanti tentu ada tindak lanjut permasalahannya apa gitu. Ya, berarti itunya yang belum tepat kalau menurut saya karena tidak nampak hasil keseluruhan dari rata-rata per eh, dari mana turunnya akidahnya yang tadi di penilaian persentasenya. Ya kan? Sekarang udah paham ya, Zah? Paham? Yang saya maksud? Oke. Oke deh, nanti ditambahkan aja ya, Zah. Sebelum ini, eh mungkin bisa nanti setelah visitasi ini, yang hari ini. Jadi besok sudah bisa saya cek lagi di pravisitasi dan bisa kita lengkapi ya. Baiklah, itu belum. Kemudian
Sekarang kita masuk ke poin kerjasama ya, Ustazah. Poin kerjasama tadi sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Apa aja, Zah, yang pernah dilakukan kerjasamanya? Ada beberapa ya Ustazah. Mm-mm. Yang pertama ada lembaga IZI, Ya, Inisiatif Zakat Indonesia yang kita eh, untuk membantu program bakti sosial yang tadi. oh, Selanjutnya ada dengan lembaga yayasan puskesmas untuk ya. kesehatan, cek kesehatan anak, pemberian imunisasi, screening. Terus ada juga dengan eh, UMKM untuk saja. Terus ada dengan tenda, terus kolam renang. Selanjutnya ada dengan apa lagi ya? Dengan yayasan. Kalau yayasan itu kita meminjam kendaraan untuk kegiatan kunjungan edukatif, ya, penunjang sarana kegiatan sekolah. Contohnya kunjungan edukatif, terus pawai Ramadan, seperti itu, Ustazah. Kalau misalnya kegiatan di se- berarti ini selain, nah kan Kunjet tuh ada kunjungan edukatifnya, itu nggak melakukan kerjasama. Kita tidak melakukan MOU, kita hanya mengirim proposal. Ada Ustazah, kalau untuk kunjungan edukatif, kita pakai proposal yang kita kirimkan. Contohnya kemarin kita mengadakan kunjungan edukatif itu di Puslapur Martapura. Nah, pertama kita datang membawa proposal. Setelah itu kita hari selanjutnya prosedur yang ada di Puslatpur. Jadi kita kalau MOU tidak ada Ustazah, tapi kita pakai proposal pengajuan persetujuan akan mengadakan kunjungan edukatif di tempat tersebut. oke, berarti yang ada MOU-nya berapa Ustazah? Berapa lembaga? Easy, terus Lebih dari 5 ada ya? kolam renang ada 5. 5 Ustazah. Yang Yakesma kita belum buat kemarin. Oke, Ustazah, apakah guru-guru, coba salah satu deh, Ustazah di sini berapa orang yang sudah pernah menjadi narasumber, boleh di bidang pendidikan dan dakwah? Kalau di bidang sudah pernah menjadi narasumber di Siapa ini yang mau bicara sekarang? kalau sudah pernah menjadi narasumber di bidang dakwah itu Bunda Putri, Bunda Niken, dan Bunda Asih. Kalau Bunda Asih itu di bidang pendidikan ya, dan dakwah juga ya, sebagai murabi. Yang bidang pendidikan aja ada?
menjadi narasumber di beberapa kegiatan Ada yang Bunda berbau Asih. pendidikan. Asih sama siapa lagi? Ada lagi? Ada Ustazah Kembar di SD Siapa? Sri Katon. Siapa? Bunda Niken. Niken. Tapi tentang Merdeka Belajar itu loh Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Transisi Kalau PAUD yang ke SD itu. iya, kalau Putri, Saudara Putri tentang apa? Kalau Bunda Putri itu di bidang dakwah, Ustazah, alhamdulillah, Oh, guru ngaji. oh, Kalau Masya Bunda Allah. Putri alhamdulillah sebagai guru ngaji. Guru Ya. ngaji, iya, alhamdulillah ya. Kalau Ustazah Asih dia dua-duanya, Ustazah Niken pendidikan. Kalau Ustazah Ya. Putri bidang dakwah yang pernah isi acara. Itu tingkat apa aja Ustazah? Baru bertiga ya? Selain kepala sekolah juga ya? Otomatis. Ya. Oke. Kalau ini di tingkat apa aja, Zah? Misalnya Ustazah Putri tingkat apa? Pendidikannya Berarti atau tingkatan jadi narasumber kalau jadi narasumbernya. Bunda Putri. TPA. Oh, Itu TPA. loh Ustazah kalau Bunda Ber- Putri. Berarti di tingkat daerah ya, maksudnya tuh di tingkat daerah desa atau kecamatan ya? Desa ya. Daerah tempat TP, tinggalnya TPA itu. berarti tingkat kawasan tempat tinggal ya. Kalau Ustazah Niken tadi tingkat apa? Apakah desa atau kelurahan atau kecamatan kah atau kabupaten atau kota? Yang tentang pendidikan Ya. tadi Ustazah Niken. Aku Ustazah yang menjawab. Tingkat kecamatan karena kan Bunda Niken diundang oleh sekolah lain untuk menjadi narasumber Ustazah. Sekecamatan ya. Oke. Kalau Bunda Asih tadi, Ya. kalau dalam pendidikannya dia tingkat apa? Narasumber di bidang pendidikannya tingkat apa? Kalau Bunda Asih sudah sampai taraf kabupaten Ustazah. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Kemarin juga ada yang terakhir itu di Jakarta. Beliau pelatihan ke Jakarta juga, alhamdulillah. Tapi jadi narasumber juga? Kalau di Jakarta itu pelatihan, Peserta. kalau dari Jakarta itu menjadi narasumber di tingkat kabupaten itu, Ustazah, di Oku Timur. Oke. Pelatihannya ya ke tingkat Jakarta, tetapi dipakai di tingkat kabupaten, Masya Allah. Makasih informasinya, Ustazah. Berikutnya, Ustazahnya yang di sini tadi, kalau nggak salah, jumlah gurunya yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, sebentar. 9. Ada 9, Ustazah. 9 guru, udah ada Kepsek sama pegawai di sana. Iya. Atau tendik aja 9. Berarti 9 orang guru. Boleh saya tanya, gurunya apakah ada yang lulusan SMA sederajat, SLTA sederajat, atau udah S1 semua? Masih ada satu guru yang sedang kuliah, Ustazah, ambil S1. Berarti satu orang sedang kuliah S1 ya. Yang selebihnya 8 orang itu sudah S1. Sudah lulus kuliah.
Ya, Eh, oke, yang lulusan PG PAUD berapa orang? tiga orang Ustazah. Oke, PG PAUD 3 orang. Yang sisanya yang lainnya berarti ya. 5 orang sisanya. Yang satu, Eh, yang yang satu ada yang S2, Ustazah. oh, S2, S2 apa? Manajemen, Ustazah. Manajemen Manajemen apa? Pendidikan. NPI. Manajemen pendidikan ya. Ya, manajemen pendidikan Islam. Oh, Masya Allah. Eh, kemudian boleh tanya-tanya, eh, Ya, semuanya ikut BPI, ik- ikut ikut pembinaan, Ustazah. wajib ya. Wajibnya dari yayasan kah? Ikut. Ya, alhamdulillah ikut semua. Ya. Oke, Iya. berarti punya hafalan dong. Minimal hafalannya berapa? Hafalannya berapa? Masih proses hafalan juz 30, Ustazah. Oke, ya, separuh ada, lebih dari sekitar lebih dari 10, udah 10 surat. Ada yang sudah selesai, kayak Bunda Putri sudah selesai. Terus yang lain rata-rata masih ke surat Al-Duha ke bawah, Ustazah. Oh, kalau satu orang sudah khatam juz 30. Ya, Oke, alhamdulillah. 2 orang. alhamdulillah. Tapi sisanya Masih on berproses, proses. Ustazah. Ya. Berarti di bawah juz 30 surah Ad-Duha ya. Ya. Ada yang mau coba? Saya mau coba. Kayak Mungkin Bunda perwakilan Bunda Putri aja, Ustazah ya. jangan, yang lain. Oh ya, ada Ustazah Bunda Winda, perwakilan ya. Oke, surat Ad-Duha. Salam. Ya. Bunda siapa? Siapa namanya? Sudahnya? Bunda Winda. Oh ya, Winda. Boleh, silakan. Surat Ad-Duha. Silakan. Mana orangnya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja wan nahari idza tajalla. Ma waddaka. Afwan Ustazah, mau ulang dulu. Iya, iya. Ulang lagi. Gak usah deg-degan, nyantai-nyantai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Coba ngaji 3 ayat. Zah. Ngaji tasinnya. Ngaji. Tadi kan tafsirnya. 3 Gimana ayat. Ustazah? Coba.
surat Al-Baqarah aja. Tapi bukan ayat 1 ya. Mulai dari ayat ke Al-Baqarah ayat juz 2-nya. Silakan. Juz 2. Iya, halaman 22. Halaman 20. Silakan, Za, 3 atau kalau ini agak panjang 1 ayat aja. Monggo, Za. Coba mulai dari Ta'awuz ya, Za. Halaman 22. Halaman 20. Kalau Al-Quran pojok. Al-Baqarah. Ya, dari Al-Quran halaman 22 itu. Juz 2-nya. Al-Quran pojok ya, Usmani. Satu ayat aja, Zah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi sima walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, makasih Ustazah Winda. Berikutnya Ustazah yang lain. Sama saja. Kasih dah. Yang lain, Ustazah Elisa boleh. Saya cek ya. Nanti kan ini masuk ke record juga dan dilihat Bu Aini juga. Karena ada penilaian teknik dan juga. Silakan Ustazah. Ustazah Elisa lanjut aja. Tahsin atau ngajinya yang surat Al-Baqarah ayat 143 berarti. Halaman 22 masih. 1 ayat aja. Dari Ta'awuz ya, Zah. Siapa Ustazah Elisa ya? Monggo, Zah. Ya. Mohon maaf Ustazah, tadi masih di mute, masih belum Iya, ulang lagi. grogi Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummata wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yaqulna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna laki ba'latu allati qumta 'alaiha illa lina'lama man yatabi'u ur-rasula mimman yang qalibu ala akibah. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bi'unnasi laraufur rahim.
Sadaqallahul azim. Tim. Oke, kita coba tasmi ya, Zah. Juz 30-nya. Ustazah surat Al-Qadar bisa? Surat apa Ustazah? Al-Qadar.